Selamat pagi, saudara-saudari. Dan sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini, kita kembali diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Bersama saya, Pastor Gregorius Fau OFM Cup, Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Teluk Dalam. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Begitu agung dan besar Engkau ya Bapa, sehingga hari demi hari kami sungguh mengimani Tuhanlah yang menjadi pemimpin hidup kami. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu atas anugerah hari yang baru ini. Di dalam meneruskan hidup dan segala aktivitas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, yang kembali kami lakukan pada hari ini. Di dalam Dikau, kami akan memulai seluruh aktivitas kami, dan ingin berjalan bersama Tuhan, karena hanya di dalam Dikau ya Bapa, kami dapat merasa nyaman dan aman. Tuhan melindungi kami di dalam segala apa yang kami lakukan. Dan semoga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inspirasi kitab suci untuk bahan permenungan kita pada hari ini diambil dari kitab Nabi Mika, bab 4 ayat 1 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah untuk selama-lamanya dan seterusnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup berjalan bersama Tuhan. Pada langkah awal, tatkala kita merenungkan hidup kita yang berjalan bersama Tuhan, kita dapat melihat apa yang kita lakukan ketika kita berjalan bersama seseorang secara fisik, yang menjadi pengalaman kita yang tidak asing. Pada langkah awal itu dapat menolong kita untuk dapat memahami apa arti berjalan bersama Tuhan secara spiritual iman kita. Berjalan bersama merupakan pengalaman kita yang sudah banyak dan biasa kita lakukan dengan yang lain.
Berjalan bersama akan semakin lebih menyenangkan bila kita pun mengenal teman seperjalanan kita. Karena hal itu akan menentukan kelancaran perjalanan kita, juga komunikasi, interaksi satu dengan yang lain, serta tingkat kedekatan kita dalam perjalanan yang ditempuh bersama teman perjalanan itu. Selain itu, saudara-saudari, ketika kita menyebut berjalan bersama dengan seseorang, diandaikan bahwa kita tidak berlawanan arah untuk berjalan dengannya. Karena justru kalau berlawanan arah, maka hal itu akan membuat semakin ada jarak. Kita semakin menjauh satu sama lain, tetapi justru kita harus berjalan menuju arah yang sama. Seketika kita tidak berjalan pada arah yang sama, maka itu menjadi peluang untuk kita tidak berjalan bersama lagi. Maka bisa ke kiri, ke kanan. Itu tidak ke depan, ke arah yang sama lagi. Juga dalam perjalanan bersama dengan seseorang itu, kita mengupayakan bagaimana langkah kita tidak untuk saling meninggalkan. Yang tentu berbeda bila terjadi lomba lari yang saling menunjukkan siapa yang lebih duluan. Singkatnya, mesti ada di sana kebersamaan, ada keselarasan, ada kesatuan, ada persekutuan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup dan iman kita di hadapan Allah pun, kita juga harus tetap menjaga sikap dan cara hidup yang berjalan bersama Allah. Untuk merenungkan hal itu, yang menjadi inspirasi dari bacaan sabda yang baru kita dengarkan tadi, maka kita patut mencermati beberapa hal berikut yang membuat berjalan bersama itu menjadi mungkin, mendapat bobot yang sangat tinggi, dan menjadi satu keindahan di dalam pengalaman hidup kita. Yaitu di dalamnya kita patut mencermati syarat yang penting yang seyogianya ada untuk berjalan bersama dengan Allah. Kemudian tindakan-tindakan kita yang sangat nyata, yang tidak teoritis, yang kita lakukan di dalam dan sepanjang kita terus berjalan dengan Allah. Lalu pengalaman-pengalaman indah kita, sehingga kita senantiasa berjalan bersama dengan Allah yang kita alami, dan itu menjadi buah kita berjalan dengan Allah di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita tetap kuat berjalan bersama dengan Allah dengan setia. Hal-hal semacam ini merupakan elemen-elemen yang sangat penting yang sejatinya ada di dalam perjalanan kita bersama Allah. Maka kita percaya bahwa Allah itu adalah segalanya. Allah itu ada dan menguasai hidup kita seluruhnya, total, tidak sebagian yang kita imani. Hal ini menjadi langkah awal saudara-saudari untuk menuju iman kita yang semakin terus berkembang, yang semakin terus maju, yang semakin terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Karena itu kita harus berupaya bagaimana kita di dalam hidup sebagai orang yang beriman tadi semakin mengenal Allah yang kita imani itu, semakin akrab dengan Dia, mengimani kehadirannya di dalam setiap perjalanan hidup kita. Tidak hanya di dalam peristiwa yang enak, sehingga gampang mengimani Allah, tetapi di dalam seluruh
pengalaman kita. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mengontrol segala kehidupan kita. Di mana kita percaya bahwa kita mempercayakan diri kita sepenuhnya di dalam genggaman Allah. Dan itu akan memberi kepada kita keselamatan. Karena di dalam Dia, oleh Dia dan karena Dia, kita mendapat keselamatan dan hidup. Sebagaimana telah diwujudkan oleh Allah di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam karya keselamatan untuk hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, kita harus terus belajar untuk semakin mengenal Allah. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Allah. Agar kita semakin akrab dengan Dia, maka kita harus bersekutu, bersatu dengan Dia. Dan orang yang bersekutu dan bersatu dengan Allah adalah orang yang disebut di dalam kitab suci, orang yang bergaul dengan Allah. Maka ia bergaul. Allah baginya menjadi yang tidak asing di dalam kehidupannya, tetapi yang menyertai dia setiap saat. Untuk itu ia mengimaninya. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan yang menjadi murid atau pengikut Yesus Kristus putranya itu. Sejauh mana saudara-saudari, saya dan Anda telah mengenal Allah yang saya imani itu. Mengenal Allah untuk semakin banyak, semakin dalam di dalam kehidupan saya yang paling nyata sekarang di sini. Sehingga karena pengenalan dengan Allah itu terus-menerus mau mempercayakan diriku kepadanya. Tadi di dalam bacaan yang kita dengarkan, pada ayat 5 dikatakan, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hidup berjalan bersama Tuhan, maka kita harus membangun sikap dan cara hidup yang tidak berlawanan dengan kehendak Allah itu sendiri. Kita terus belajar mengenal Allah dan menjadi murid-murid Yesus yang semakin dewasa di dalam beriman. Dalam situasi-situasi hidup yang dibangun semacam itu, maka kita akan semakin akrab dengan Allah sebagai teman setia, teman sejati di dalam menekuni perjalanan kita dari hari ke hari. Yang dalam kenyataannya kita mengalami hidup yang syarat tantangan, penuh perjuangan. Manakala dengan jujur kita menelaah hidup kita lebih seksama dan lebih mendalam, lebih murni, maka kita akan menemukan di sana bahwa ada banyak hal yang mungkin masih berlawanan dengan kehendak Allah sendiri. Yang mungkin membuat kita malah bukannya semakin dekat dengan Allah, tetapi justru semakin menjauh darinya. Bila kita telah menemukan hal-hal itu saudara-saudari, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan berlambat. Berusaha dan mau kembali menjadi manusia baru yang berjalan di dalam hidup sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Maka kita harus membaharui diri kita. Jangan berlambat. Mari kita membaharui diri kita. Ketika kita sudah menyadari dan menemukan di sana hal-hal yang harus diperbaiki kembali. Maka di dalam hidup kita, kita membutuhkan rekonsiliasi. Kita membutuhkan tobat, pembaharuan diri yang terus-menerus, yang mendamaikan diri kita dengan Allah atas kerapuhan kita sebagai manusia.
Jangan kita terlena membangun diri yang berlakon seperti orang-orang yang tidak bersalah di dalam hidupnya. Berlakon sebagai orang-orang yang tidak membutuhkan pembaharuan hidup. Saudara-saudari, Allah terus menawarkan dirinya untuk menjadi teman seperjalanan kita yang terus setia. Apakah kita menyambutnya dengan hati gembira? Termasuk pada hari ini, hari baru ini. Maka saudara-saudari, kita terus berjuang. Bagaimana di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita berbicara, di dalam cara kita bertindak, kita semakin sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita terus berjalan bersama Allah. Saudara-saudari, ketika kita tampil sebagai orang beriman yang mempercayakan hidupnya kepada Allah dan berjalan bersama dengan Allah, maka kita semakin menyadari betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Yang meskipun dalam kenyataannya kita seringkali tidak setia, tetapi kita kembali mengimani Dia yang kasihnya jauh lebih besar dari ketidaksetiaan kita. Pengampunan yang Ia beri jauh melebihi dari pelanggaran-pelanggaran kita. Allah terus menjadi Allah yang menawarkan diri, kasih-Nya kepada kita. Maka sikap hidup yang taat juga menjadi sikap hidup yang sangat penting ketika kita mau hidup berjalan dengan Allah. Kerelaan kita yang aktif untuk berserah sepenuhnya pada jalan Allah sendiri, pada kehendaknya. Maka kita tidak mengutamakan kesenangan kita, kemauan kita, kebebasan kita. Tetapi kita merenungkan apa yang dikatakan Allah kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang hidupnya berjalan bersama Allah adalah orang yang terus-menerus mengimani Allah dan memberitakan Allah yang diimani itu, karya-karyanya yang besar, pengalaman-pengalaman keselamatan yang kita alami kepada sesama kita. Di sana kita kembali dipanggil sebagai murid-murid yang tidak hanya menerima, tetapi membagikan. Di sana kesaksian kita di tengah-tengah dunia nyata kita ini kembali ditantang, diuji, untuk semakin menjadi murid-murid Yesus yang handal, yang unggul di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kita dipanggil kembali di dalam penyaksian ini, memperagakan diri kita di tengah dunia nyata kita ini sebagai Kristus-Kristus yang lain, alter Kristus, menampakkan wajah Allah yang menyertai, yang meneguhkan dengan sesama kita. Sebab kata Yesus sendiri bahwa tandanya bahwa kita ini adalah murid-muridnya, yakni ketika kita hidup saling mengasihi. Bukan hidup yang sangat egoistis, yang rakus, yang tidak peduli, tetapi hidup yang berbela rasa, yang solider. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman indah hidup berjalan dengan Allah itu harus mendorong kita untuk terus mempunyai kerinduan yang amat besar, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, untuk memasuki rumahnya yang kudus, untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Hidup kita menjadi semakin fokus kepada Allah, seraya tidak mudah saudara-saudari mengabaikan hal-hal yang mungkin akan mengalihkan perhatian kita, fokus kita kepada Allah, beralih kepada hal-hal yang lain lagi. Maka kita kembali menata skala prioritas di dalam kehidupan yang mempunyai tataran-tatarannya yang semakin tepat. Kita urutkan, tempatkan secara benar di dalam kehidupan kita. Skala prioritas yang bagaimana dan di dalam tataran mana kita telah menempatkan Allah yang kita imani itu di dalam
perjalanan hidup kita setiap hari. Apakah dia menjadi yang utama di dalam kehidupan? Terangnya yang mencahayai seluruh apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita setiap hari. Saudara-saudari, untuk bisa menata skala prioritas itu, maka kita memperhatikan kembali apa petunjuk dari Tuhan yang terus Ia berikan kepada kita. Kita harus kembali mengasah hati nurani kita yang semakin tajam untuk mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat membedakan hal-hal yang baik dari hal-hal yang jahat. Mana yang benar, mana yang salah. Kita dapat mengambil jarak dari segala situasi. Jangan kita membangun relasi kita yang kurang jelas dengan Allah. Mari saudara-saudari, kita terus menjadikan Allah itu sebagai sumber keselamatan kita. Teman di dalam perjalanan kita. Di dalam segala situasi. Di dalam segala kesempatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau telah mengisi hidup kami dalam mengawali hari baru ini dengan firman. Terima kasih ya Bapa atas peneguhan-Mu kepada kami dalam mengawali aktivitas kami hari ini. Kami mohon, bantulah kami dengan pertolongan rahmat-Mu dan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan hari ini semakin berkenan kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demikian saudara-saudari yang terkasih, dan kembali saya menyapa kita semua. Yahoo, Shalom, Tuhan memberkati.